Halo semuanya, selamat datang di vlog edukasi aku. Hari ini tanggal 13 Juni 2026 kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget kita dengar tapi mungkin belum benar-benar kita pahami. Bisnis Big Data. Pernah nggak sih kalian ngerasa HP kalian itu cenayang? Misalnya kalian lagi asik cari-cari produk perawatan kulit di e-commerce seperti sabun, susu kambing, atau masker rambut. Tiba-tiba beranda media sosial kalian isinya iklan produk tersebut. Atau bayangkan kalian lagi merencanakan liburan ke Semarang. Kalian baru saja nyari-nyari rekomendasi hotel atau hidden gem kuliner enak. Tiba-tiba aplikasi travel kalian langsung mengirimkan notifikasi diskon penginapan. Kok bisa? Jawabannya, Big Data. Dalam dunia bisnis modern, keputusan yang cuma mengandalkan feeling atau intuisi itu sudah nggak zaman. Perusahaan butuh data untuk memahami peluang, membaca tren pasar, dan memprediksi masa depan. Yuk, kita bahas apa itu bisnis Big Data. Secara sederhana, bisnis Big Data adalah pemanfaatan data dalam jumlah besar, beragam, cepat berubah, dan kompleks untuk membantu organisasi memahami kondisi bisnis, menemukan pola, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Ingat ya, data di sini bukan sekedar kumpulan angka yang membosankan, tapi instrumen penting untuk pengawasan, inovasi, dan menciptakan nilai bisnis. Menurut pakar bernama Dulani dan perusahaan riset Gartner, Big Data itu bukan sekedar data yang banyak. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga sulit banget kalau cuma diolah dengan cara sederhana. Data ini berasal dari mana-mana, dari transaksi bisnis, media sosial, sensor digital, dan gambar dan video. Biar gampang paham, Big Data itu punya karakteristik yang sering disebut dengan 5V. Apa aja tuh 5V? Pertama, volume. Artinya jumlah datanya sangat masif dan besar. Bayangkan miliar data pengguna platform digital setiap harinya. V yang kedua yaitu velocity, yaitu kecepatan pergerakan dan perubahan data. Setiap transaksi, klik, unggahan, atau pencarian menghasilkan data baru secara real time. Yang ketiga, variety atau keberagaman bentuk data. Bentuknya bisa angka, teks ulasan, audio, gambar, log system, hingga data dari media sosial. Yang keempat, veracity. Ini bicara soal kualitas dan keakuratan data. Data yang besar belum tentu benar. Makanya perusahaan harus memastikan datanya valid, bersih, dan bisa dipercaya. Terakhir, yang kelima, yang paling penting untuk bisnis, value. Big Data cuma akan berguna kalau bisa menghasilkan wawasan untuk mendukung keputusan, efisiensi, atau inovasi layanan. Sebagai mahasiswa manajemen, kita juga harus tahu istilah-istilah gaul di dunia Big Data ini. Aku sebutin yang paling penting ya. Pertama, data mining. Ini proses buat nemuin pola atau pengetahuan tersembunyi dari data yang besar itu. Kedua, machine learning. Sistem yang bisa belajar sendiri dari data untuk bikin prediksi tanpa harus kita program manual satu persatu. Berikutnya, data warehouse dan data lake. Kalau data warehouse itu tempat nyimpen data yang udah rapi atau terstruktur. Nah, kalau data lake itu semacam danau tempat menyimpan data mentah yang belum diolah. Selanjutnya ada data governance. Ini adalah tata kelola biar data itu aman, akurat, dan sesuai aturan hukum. Kalau perusahaan lagi mengurus administrasi legal atau sistem pajak NPWP Badan. Berikutnya, predictive analytics dan visualization.
prediksi masa depan pakai data historis lalu disajikan lewat grafik atau dashboard yang gampang dibaca sama bos-bos sebagai pengambil keputusan. Lalu apa untungnya buat bisnis? Banyak banget lah. Pertama, perusahaan bisa memahami pelanggan lebih baik, membaca tren pasar lebih dalam, dan mendeteksi anomali dalam proses bisnis. Keputusan yang diambil jadi lebih cerdas karena didukung bukti data, bukan tebak-tebakan. Dalam menganalisis perilaku konsumen, perusahaan bisa melihat riwayat transaksi, frekuensi belanja, bahkan jejak digital seperti aktivitas media sosial untuk memahami sentimen merek. Hasilnya apa? Hasilnya pemasaran jadi super personalized alias tepat sasaran. Perusahaan bahkan bisa memprediksi apakah pelanggan akan beli produk tertentu atau malah pindah ke kompetitor lain. Secara alur praktis, begini cara kerjanya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian disimpan di data warehouse atau data lake. Setelah itu, data dianalisis menggunakan machine learning atau data mining dan disajikan dalam bentuk dashboard visual. Dari visualisasi inilah manajemen bisa mengambil keputusan yang menghasilkan efisiensi, pendapatan baru, atau inovasi bisnis. Kesimpulannya teman-teman, Big Data adalah aset strategis yang gak bisa dipisahkan dari bisnis modern. Data itu bukan sekedar objek teknis milik orang IT, tapi instrumen manajerial yang sangat krusial dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, sebelum aku tutup vlog ini, aku punya satu pertanyaan buat kalian. Dari karakteristik 5V yang aku sebutin tadi, menurut kalian karakteristik mana yang paling sulit dikelola oleh sebuah perusahaan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat jawaban menarik, aku punya hadiah spesial. Terima kasih sudah menonton vlog edukasi ini. Sampai jumpa di materi manajemen selanjutnya. Bye bye.